Sebelumnya aku udah pernah membahas seluruh anggota Guild Bolos, dan kemarin aku juga udah bahas kekalahan yang dialami setiap anggotanya. Nah, untuk kali ini aku akan bahas awal mula para anggota Guild Bolos gabung ke guild ini. Nah, sekedar info aja guys ya, berhubung guild ini tuh guild baru dan kurang terkenal juga, jadi info mengenai perekrutan anggotanya tuh minim banget. Hanya beberapa orang aja yang ada infonya. Ya, meskipun begitu, nggak apa-apa lah ya. Agar pembahasan Diabolos ini makin lengkap, makanya topik ini aku angkat. Ditambah, kan mereka ini lagi naik daun tuh di Fairy Tail misi 100 tahun ini. So, apa salahnya? Ya udah, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi. Ini dia awal mula bergabungnya setiap anggota Diabolos. Oke, yang pertama ada bocil harimau bernama Haku. Dragon Slayer tipe boneka ini awal mula ia jadi anggota Diabolos adalah ya karena desas-desus kehebatan Guildmasternya. Track record Guildmasternya sebagai Dragon Eater itu sudah sangat terkenal, sehingga Haku datang sendiri ke Diabolos guna mendapatkan kekuatan yang sama. Cuma cara mendapatkan kekuatannya itu nggak dikasih tahu, dan naga yang dia makan juga nggak dikasih tahu. Berikutnya ada cewek seksi dan galak bernama Kiria. Cewek sangar yang diam-diam kesemsem sama Laxus ini memiliki sihir Dragon Slayer tipe pedang, di mana ia dapat memotong apapun, bahkan urat saraf pun bisa dipotongnya loh. Nah, awal mula ia bergabung dengan Diabolos adalah nggak dijelasin guys, di manganya juga nggak ada. Tapi kalau melihat dari website fandomnya, katanya sih dia memakan daging naga terlebih dahulu, terus habis itu baru deh gabung ke Diabolos. Nah, apakah naga yang dimakan Kiria tersebut sebelumnya sudah dibunuh oleh George Raisin? Terus mayatnya dibiarin aja gitu sama si George sebelum akhirnya ditemukan dan dimakan Kiria. Bisa jadi sih ya. Ya sekali lagi itu sih masih dugaan. Next ada om cool bernama Kirin. Nah, kalau yang ini info mengenai awal mula ia bergabung dan naga yang dia makan ada. So ini dia. Kirin memiliki sihir elemen naga petir yang sama seperti Laxus, karena memang mereka berdua ini sumber kekuatannya itu berasal dari naga yang sama. Kirin awal mula bergabung dengan Diabolos adalah saat ia mendengar tentang kehebatan George Raisin sebagai Dragon Eater, sehingga ia mendatangi guild tersebut guna mendapatkan kekuatan yang sama. 30 tahun sebelum tahun 793, oh berarti tahun 723, Kirin kecil melahap naga petir Election atas perintah George Raisin, yang sebelumnya itu naga tersebut sudah dibunuh olehnya. Namun Kirin hanya memakan dagingnya aja, sedangkan jantungnya diambil George Raisin dan dijual ke Isgar lalu diubah menjadi lakrima. Nah, sebagaimana diketahui nih, lakrima tersebut kini ditanam ke tubuhnya Laxus. Well, atas kejadian tersebut, Kirin selalu dihantui Election, memanggil-manggil namanya dan meminta jantungnya dikembalikan. So, dengan begitu, Wade membantunya dengan menyegel jiwa Election di sebuah peti mati, yang sekarang peti tersebut tuh selalu dibawa oleh Kirin kemana-mana. Nah, di Arc Dewa Batu Dograma, Kirin akhirnya bertemu dengan jantungnya Election tuh guys, yang selama ini ia cari-cari. Yap, tau lah ya. Yoi, ia bertarung intens dengan Laxus dan kemudian mengurungnya di peti yang ia bawa. Namun sayang, usahanya tuh sia-sia karena Laxus berhasil keluar dari peti tersebut dan kini malah mendapatkan kekuatan baru, yaitu Thunder Dragon King Red Lightning. Nah, yang jadi pertanyaan, yang membunuh Election itu kan George Raisin ya, tapi kenapa Kirin yang dihantui? Harusnya kan George Raisin ya yang dihantui, ini kok malah Kirin. Padahal dia cuma makan dagingnya doang. Selanjutnya ada pria santuy bernama Madmol. Pria berarmor satu ini memiliki tema full armor. Dari segi penampilan armor banget, kekuatannya juga naga armor. Jadi ya intinya serba armor. Nah, kisah dia bergabung dengan Diabolos juga sama kayak Kiria. Jadi infonya itu masih kurang jelas guys. Apakah naganya itu dibunuh oleh George Raisin dulu baru dimakannya, atau dia sendiri yang membunuhnya? Berikutnya ada kakak-kakak Onesa bernama Misaki. Wanita dengan tampilan bak seorang komandan pasukan militer ini memiliki sihir naga elemen ruang, di mana ia dapat membuat dimensinya sendiri guys, yang dapat menjebak, melayang, dan mengendalikan objek yang tak kasat mata. Nah, waktu di dimensinya ini berbeda dengan di dunia nyata.
Dimana 5 detik sama dengan 5 jam di dunia nyata. So, gila nggak tuh? Bayangin kalau 1 menit aja udah berapa jam tuh? Nah, kalau untuk awal mula bergabungnya, setelah mendengar kehebatan George Raizen sebagai Dragon Eater, ia pun datang ke Diabolos guna mendapatkan kekuatan yang sama. Udah sih, sesimpel itu. Oh ya, Misaki mengatakan dalam sejarah pertarungannya hanya ada 1 orang aja yang membuatnya serius, dan orang tersebut adalah Kirin. Tapi setelah bertemu Erza, dia menjadi orang kedua yang membuatnya serius. Tapi kemudian kalah. Ini gimana sih? Berikutnya ada manusia cicak karet bernama Nebaru. Pria yang gak mirip manusia ini memiliki sihir naga elemen karet atau perekat, di mana ia dapat mengeluarkan zat lengket yang dapat menjebak, mengikat, dan menempelkan dirinya ke dinding. Nah, awal mula dia bergabung ke Diabolos nggak dijelasin guys, di manganya juga nggak ada. Namun kalau melihat dari website fandomnya sih disebutkan kalau dia ini tuh mendapatkan kekuatan naganya terlebih dahulu, lalu habis itu baru deh gabung ke Diabolos. Selanjutnya ada om-om bertopeng Skullion Rider. Skullion Rider merupakan naga dengan elemen debu, yang dimana ia dapat melarutkan apapun menjadi abu, bahkan dirinya sendiri juga bisa diubahnya menjadi abu. Namun sihir ini tuh lemah terhadap angin kencang, karena bisa terhempas kemana-mana. Nah, awal mula dia bergabung ke Diabolos, kisahnya tuh sama kayak Mad Mole dan juga Kirin guys, yang sama-sama belum jelas. Mana ketiganya satu tim lagi. So, kurang lebih sih ceritanya sama, yang dimana dia memakan naga terlebih dahulu, terus habis itu baru deh gabung ke Diabolos. Next, ada karakter paling keren di guild ini, yaitu Suzaku. Pria dengan gaya Jepang banget ini memiliki sihir naga elemen pedang suci, yang dimana ini adalah teknik berpedang khusus yang disebutnya sebagai gaya berpedang Kunogi. Nah, kenapa harus Kunogi? Ya, karena Kunogi adalah naga yang ia makan. Kalau misalkan dia makan naga zirkonis, mungkin jadinya gaya berpedang zirkonis. Terus kekuatannya itu bisa melepaskan pakaian seseorang, kan aneh. Plus mesem juga. Nah, awal mula dia bergabung ke Diabolos nggak dijelasin, tahu-tahu udah bergabung aja. Tapi awal mula dia mendapatkan kekuatan naganya ada guys dijelasin, walaupun dikit. Yang dimana Kunogi sebelumnya udah dibunuh duluan sama George Raizen, terus dagingnya itu diberikan ke Suzaku, dan kemudian dimakannya sehingga dia mendapatkan kekuatan naga Kunogi. Nah, Kunogi adalah anak dewa naga bulan Selen, makanya Selen dendam banget tuh sama orang yang membunuh anaknya. Lalu kemudian terjadilah insiden yang menggemparkan seantero fairy tale, yaitu tragedi penggebrekan berdarah. Berikutnya ada laki-laki hantu bernama Wade. Wade memiliki sihir naga elemen roh, di mana ia tak dapat disentuh, didengar maupun dilihat. Hanya segelintir orang aja yang dapat melihatnya, contohnya para Dragon Slayer. Nah, awal ia bergabung dengan Diabolos adalah ini sih menarik ya. Jadi awalnya dia itu merupakan anggota Fairy Tail guys, seangkatan sama Makarov. Namun akibat suatu kejadian membuat dia ini tuh terluka parah hingga harus rela kehilangan nyawanya. Nah, di saat-saat terakhirnya Makarov berpesan untuk selalu mengingat ikatan guild mereka, hingga membuat dia ini tuh mati, namun jiwanya masih gentayangan. Nah, ketika dalam wujud rohnya itu dia tidak bisa mengingat masa lalunya. Jadi dia berpendapat kalau dia itu mati akibat dibunuh oleh seseorang, makanya rohnya itu masih gentayangan. Nah, dalam situasi amnesia, dia pun bergabung dengan Diabolos, karena kebetulan hanya guild Diabolos saja yang dapat melihatnya. Oke, yang terakhir guys, ada guild masternya, yaitu George Raizen. Memang, kita nggak bisa menilai orang dari penampilannya sih ya. Walaupun terlihat garang dan kuat, namun nyatanya dia tidak sekuat apa yang kita kira. So, dia ini belum sempat memperlihatkan kekuatannya guys, keburu mati duluan dibunuh oleh Selen. Nah, berhubung dia ini guild masternya, jadi kita bahas awal mula dia membentuk guild Diabolos. So, George Raizen awalnya adalah penyihir biasa, namun sudah memburu naga sebelum ia mendirikan Diabolos. Nah, pada suatu hari, George mendapatkan misi 100 tahun dari Elefsiria. Namun misi tersebut dibatalkan karena Elefsiria tahu misi ini tuh nggak cocok sama si George. Sehingga misi tersebut pun diberikan kepada guild lain.
Nah, alhasil George pun mendirikan guild baru, yaitu Guild Diabolos, dan mulai memburu naga secara intens, termasuk ke 5 Dewa Naga. So, bisa dibilang guild ini tuh lahir karena obsesinya terhadap ke-5 Dewa Naga. Baiklah teman-teman, itu dia tadi awal mula para anggota Diabolos bergabung ke guild ini. Nah, so sepertinya sampai di sini aja lah ya pembahasan kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Dan untuk nextnya, kayaknya sih bahas yang versi fairy tail menarik ya. Ya, komen aja lah ya, gimana menurut kalian. Ya udah, kalau gitu terima kasih dan sampai jumpa.